Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rizky Rahmatullah. Kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai pembuatan sistem IoT, di mana ini adalah proyek pertama, yaitu save data sensor ke server. Server yang akan saya gunakan XAMPP. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang menanyakan kenapa harus XAMPP, tidak dengan server yang lain yang bisa memunculkan grafik, kemudian data-data nilai yang jelas pada tampilannya. Nah, alasan saya mungkin sederhana. Di tempat kerja saya lebih mengutamakan keamanan data, di mana keamanan data ini tidak boleh ada orang lain yang dapat mengakses data selain diri kita yang mempunyai hak datanya. Nah, jika kita menggunakan server yang lain, mungkin saja kemungkinan bisa data tersebut diambil oleh orang lain atau oleh perusahaan itu sendiri. Nah, itulah kenapa saya menggunakan XAMPP ini untuk simulasi bahwa nantinya bisa digunakan di server perusahaan tersendiri. Jadi di perusahaan saya sudah memiliki server publik sendiri, seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan XAMPP-nya kita masuk ke C. Kemudian di bawah ada XAMPP. Dan pilih XAMPP Control untuk mengaktifkan XAMPP-nya. Nah, ini tampilan awal XAMPP-nya. Kita start saja Apache dan MySQL. Ini sudah berjalan. Kita langsung saja ke web servernya. Kalian bisa masuk ke localhost. Nah, kenapa saya menggunakan depannya 8080? Karena waktu itu error dan saya ganti portnya dari 80, itu default dari XAMPP-nya. Saya rubah jadi 8080. Masuk ke PHP MyAdmin. Ini tampilan untuk XAMPP-nya, untuk servernya. Nah, kemudian kita buat baru. Jadi sebelah kiri ini ada tulisan baru, ini untuk membuat basis data yang baru atau server baru. Kemudian kita tuliskan di sini kita buat namanya project 1. Oke, kita buat. Nah, untuk jumlah kolom dan nama tabelnya saya buat misalnya sensor. Dan jumlah kolomnya yang akan saya buat yaitu ada nomor, kemudian ada tanggal, kemudian ada 2 sensor, jadi ada 4. Kita buat. Pertama di sini nomor dengan tipe datanya integer, panjangnya cukup 20 saja. Kemudian untuk auto increment-nya di checklist, dan ini primary key. Dan yang kedua adalah tanggal, tipe datanya di sini ada date time, ada date dan timestamp. Jadi saya buat saja timestamp karena ini untuk otomatis di server mengurutkan sesuai data yang masuk. Kemudian sensor 1, sensor 2. Datanya kita bisa buat integer jika itu nilainya hanya angka, tapi di sini sensor 1 memiliki ada sentimeter. Lebih baik saya buat teks dua-duanya jika nanti kalian ingin merubah datanya menjadi ada tambahan. Maaf, untuk ini 6, 25, kemudian 25. Oke, seperti ini kita simpan. Nah, sudah di sini sudah jadi database-nya, ada nomor, ada tanggal, ada sensor 1, ada sensor 2. Sekarang tinggal kita buat koneksi
dari Arduino ke servernya. Nah, yang harus kita buat pertama kali adalah coding untuk PHP-nya. Oke, kita lihat codingannya. Jadi ini adalah codingan PHP-nya untuk koneksi ke server dan menyimpan data sensor dari Node MCU ke servernya. Kita bahas dari awal, karena ini kita menggunakan codingan PHP. Di atas harus ada format PHP seperti ini, dan di bawahnya juga seperti ini. Kemudian ini variabel-variabel yang kita gunakan, ada server name. Nah, untuk server name, username, dan password sebenarnya ini default dari XAMPP-nya. Jadi server name itu localhost, kemudian username-nya root, dan passwordnya dikosongkan saja. Nah, ini default-nya ya dari XAMPP. Kemudian untuk database name atau DB name ini sesuaikan dengan database yang kita buat tadi. Nah, saya buat ini project 1. Di bawahnya ada variabel con atau koneksi. Sini ada sama dengan mysql i_connect. Kemudian dalam kurungnya kita masukkan semua variabel yang ada di atas ya, untuk bisa connect ke servernya. Kemudian di bawahnya adalah variabel untuk kita mendapatkan data dari Node MCU. Karena datanya ada 2, maka di sini saya buatkan data 1, data 2. Jika kalian memiliki data lebih dari 2, kalian bisa menambahkan di sini misalnya var 3, datanya data 3. Nah, seperti ini. Karena kita memiliki 2, maka kita buat saja 2. Nah, kemudian ini untuk proses penyimpanannya sendiri. Jadi karena kita sudah masuk ke database project 1, datanya sudah kita terima, maka di sini datanya kita akan langsung menyimpannya. Dengan underscore connect, kita konekkan dulu dengan database-nya, kemudian insert into sensor. Nah, ini sensor ini adalah nama tabel yang sudah saya buat tadi. Kemudian sensor dengan nama tabel pertama yaitu sensor 1 dan tabel kedua sensor 2. Value-nya atau nilai data dari sensornya sesuaikan dengan nama variabel yang kalian buat, yaitu yang ada di atas ini. var 1 dan var 2. Kemudian jika resultnya gagal, maka tidak bisa connect ke server dan tidak bisa menyimpannya. Seperti ini. Ini sangat simpel. Jadi pada part 3 ini saya khususkan untuk membuat server dan codingan PHP. Nah, untuk nanti part keempat saya buat koneksi dari Node MCU bisa menyimpan data ke database. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.